Halo Sobat Bongkar, kita bertemu lagi di Bongkar Insights. Kali ini kita akan membongkar teka-teki di balik polemik terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024. Ya. Seperti kita ketahui, pelaksanaan pemilu 2024 ini masih menjadi polemik. Ya. Dari mulai kontroversi terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu, ya, yang akhirnya berujung pada ditariknya RUU Pemilu dari Prolegnas tahun 2021. Kemudian polemik ternyata tidak berhenti di situ. Kini muncul kembali perdebatan terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Ya. Perbedaan antara pihak pemerintah kemudian dengan KPU terkait dengan masalah waktu pelaksanaan juga menjadi polemik di parlemen dan di luar parlemen. Begitu juga soal anggaran pemilu. Sampai saat ini masih menjadi perdebatan di parlemen. KPU mengusulkan anggaran pelaksanaan pemilu 86 triliun. Kemudian Komisi 2 DPR RI juga belum menyetujui, bahkan menyarankan KPU untuk melakukan efisiensi dari anggaran itu. Nah, untuk membongkarnya dan membahasnya telah hadir di studio kita. Dia adalah Insinyur Hugua. Beliau adalah mantan Bupati Wakatobi 2 periode ya, di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kemudian saat ini sebagai anggota DPR RI Komisi 2 dari fraksi PDI Perjuangan. Saya sapa dulu tamu saya yang terhormat. Apa kabar Pak Hugua? Baik, Pakar. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Masih bersemangat? Oh, keren, pasti. Dan juga selamat sehat kepada kawan-kawan seluruh pemirsa di mana saja Anda berada. Iya, Pak, kan sudah vaksin 2 kali ya, sudah antigen ya, sudah. Ya. Mungkin bisa dibuka Oke, maskernya. karena saya lihat studio ini semuanya clear, pakai masker semua, maka Bungkar juga sudah 2 kali vaksin dan kita telah melakukan tes antigen. Sehingga sebelum wawancara ini dan sehingga sekarang percayalah 100% bahwa wawancara ini akan tersukses dan juga kita juga terhindar dari paparan corona ya. Iya, insya Allah. Amin, amin, amin. Pak Gua, saya langsung saja nih. Bisa diceritakan nggak bagaimana dinamika politik pada saat itu, ya, khususnya di parlemen, pada saat menyikapi usulan revisi Undang-Undang Pemilu, yang hingga pada akhirnya RUU Undang-Undang Pemilu itu dicabut dari Prolegnas, dari daftar Prolegnas tahun 2021. Apa yang terjadi pada saat itu? Coba bisa dibongkar, Pak. Iya, jadi terima kasih Bungkar. Jadi gini, di awal tahun 2021, Komisi 2 melakukan rapat internal. Membahas tentang undang-undang apa saja yang berkaitan dengan mitra atau tugas-tugas Komisi 2. Berkaitan dengan rencana dimasukkan dalam Prolegnas tahun 2021 ini tentu. Saya salah seorang yang mengusulkan dan itu diterima di Komisi 2 untuk diusulkan ke paripurna untuk undang-undang yang berkaitan dengan kepemiluan dan pilkada ini. Nomor 10 tentu dan nomor 7 ini untuk masuk dalam Prolegnas. Dan itu kelihatannya diterima, masuk dalam Prolegnas saat itu. Ya. Ya. Sehingga lalu kita masukkan dalam Prolegnas. Perkembangan demi perkembangan, ya, terjadi dinamika politik yang luar biasa. Ya, polemiknya itu gini. Ada calon bupati atau calon gubernur atau pemerintahan, ya, pemerintahan yang sekarang sementara berjalan dan akan berakhir di 2022 dan 2023. Lalu sesuai dengan undang-undang nomor 10 terutama, ya, dan nomor 7 terutama yang berkaitan dengan pemilu, ya. Keserentakan pemilu itu di tahun 2024. Berarti kan undang-undang ini
awalnya sebetulnya revisinya itu untuk tidak merubah kaitannya dengan keserentakan pemilunya. Ya. Tapi di perjalanan lalu ada polemik, 2020 ada pemerintah tertentu ya, saya tidak sebut namanya, akan berakhir 2022. Ada juga yang berakhir 2023. Lalu polemiknya, ini ada 200 sekian Ya. kabupaten atau pemerintah daerah yang akan di-PJ-kan. Ya, itu menjadi polemik pada saat itu. Nah, Menjadi polemiknya perdebatan, lalu ya. menjadi tidak seimbang karena ada dugaan bahwa ini yang menguntungkan rezim sekarang. Karena kan pasti Langsung diangkat. PLT-nya kan nanti diangkat oleh Ya. pemerintahan sekarang. Jadi Ya. menguntungkan salah satu partai politik. Ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya ya juga tidak sesignifikan itu. Nah, oleh karena itu maka kalau revisi Undang-Undang Nomor 10 dan Nomor 7 terjadi, maka kemungkinan ada penyelundupan pasal. Namanya lembaga politik dan statement komitmen politik kan bisa berubah. Itu bisa Dan liar. sangat dinamis. Sangat dinamis. Ya bisa saja nanti begitu kita buka ruang untuk merevisi, ya kan ada selundupan pasal yang mengatakan bahwa pilkada akan dilaksanakan pada tahun 2022. Ada juga tahun 2023. Ya. Ya berarti kapan serentaknya dong? Kapan serentaknya? Sementara undang-undang itu serentaknya tahun 2024. Ya. Jadi diuji dulu 2024, baru kita revisi undang-undangnya. Dievaluasi. Nah, sementara melalui revisi. spirit revisi itu kan bukan keserentakannya yang mau dirubah, tapi kemarin kan kita dari exercise pemilu kemarin kan banyak sekali yang meninggal. Oke ya? Ya. Oleh karena itu maka harus direvisi undang-undang untuk mengeliminir berbagai peristiwa-peristiwa itu. Ya nampaknya bahwa dengan dinamika yang berkembang lalu kita sepakat di DPR RI. Ya udah, kalau begitu kita tarik dari Prolegnas karena sudah menceng dari rencana awal ini barang. Tapi selain soal banyaknya Ya. penjabat kepala daerah yang akan diangkat Ya. oleh pemerintah, yang muncul pada saat itu yang menjadi perdebatan adalah ya ditutupnya lah ruang untuk merevisi undang-undang pemilu itu kan dicurigai jangan-jangan ini untuk menjegal salah satu pasangan calon yang akan maju dalam kontestasi pemilu 2024. Apakah benar itu? Itu bukan alasan yang signifikan. Tetapi kalau itu bagian daripada proses-proses, iya. Tetapi bukan alasan yang signifikan. Alasan signifikan itu adalah ketika dibuka, maka ada kemungkinan keserentakannya itu akan terganggu lagi. Jadi intinya sebetulnya perdebatan itu ya, coba lihat ya, Bungkar ya. Iya. Kalau alasannya bahwa ada menguntungkan salah satu partai politik, kan ada 207 plus minus, ya, yang akan berakhir masa jabatannya di 2025. Oke. Tetapi juga kalau dilaksanakan 2027 sebagaimana rencana saat itu, maka juga dari 25 ke 2027 masih ada kurang lebih 200 lagi yang harus di-PLT-kan, di-PJ-kan. Jadi sama aja, nggak ada alasan yang mendukung untuk, tidak ada alasan yang signifikan untuk menguntungkan salah satu partai politik. Karena kalau dilaksanakan 2025 kan masih 207 juga pemerintah daerah yang harus di-PLT-kan. Dilaksanakan juga 2027 ya dari 25 ke 2007 2 tahun plus minus 1 sampai 2 tahun juga di PJ kan juga hampir 200 plus minus sama. Oleh karena itu maka karena ini barang liar ya udah tarik dari Prolegnas, semua fraksi sepakat segitu kira-kira intinya.